Record. Sudah muncul belum? Oke. Oke, terima kasih Om. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan buku yang berjudul tentang Leadership 101, Kepemimpinan 101 dari John Maxwell. Ini bukunya adalah seperti ini teman-teman, berbicara tentang 21 hukum kepemimpinan sejati. Jadi jika ada teman-teman yang tertarik untuk membaca bukunya, bisa meminjamnya. Nah, kemudian kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang leadership 101. Next, Pak. Nah, kita akan masuk dalam bagian yang berbicara tentang mengapa saya harus tumbuh sebagai seorang pemimpin. Buku dari John Maxwell ini selalu diawali dengan yang namanya pertanyaan di dalam diri kita sendiri, dan salah satunya tadi yang mempertanyakan di dalam diri kita bahwa mengapa saya harus menjadi seorang pemimpin. Nah, buku ini diawali dengan cerita dari John Maxwell. John Maxwell dalam membahas tentang hukum penutup. Jadi ketika dia menghadiri konferensi, menjadi pemimpin konferensi dalam suatu acara gitu. Nah, dia berbicara tentang hukum penutup. Nah, apa yang isi dari hukum penutup itu adalah kemampuan kepemimpinan adalah penutup untuk menetapkan tingkat efektivitas seseorang. Semakin rendah kemampuan individual untuk memimpin, semakin rendah penutup pada potensialnya. Semakin tinggi kepemimpinan, semakin besar efektivitasnya. Nah, John Maxwell mengibaratkan hukum penutup ini bagaikan kayak ketika kepemimpinan seseorang itu contohnya mencapai tingkat 8, maka efektivitas dari kepemimpinannya tidak akan lebih daripada 7. Dan demikian juga ketika kepemimpinannya tingkatnya mencapai 4, contohnya mencapai tingkat 4, maka efektivitas kepemimpinannya juga tidak akan lebih daripada 3. Nah, perlu kita pahami apa sih yang dimaksud dengan efektivitas itu. Nah, efektivitas itu adalah ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya tujuan, atau usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Jadi efektivitas itu merupakan suatu hasil daripada tujuan kita. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa ketika seseorang memiliki tingkat kepemimpinan lebih tinggi, maka hasil daripada pencapaian tujuannya pun akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, ketika seseorang memiliki tingkat kepemimpinan yang rendah, maka hasil pencapaiannya pun akan rendah. Jadi hasil pencapaian itu tidak akan melebihi daripada tingkat kepemimpinan yang kita miliki. Nah, itu yang disebut dengan hukum penutup yang dibahas oleh John Maxwell. Nah, contohnya adalah kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, yaitu saya mengambil satu contoh, yaitu Yusuf. Yusuf ini saya katakan bahwa dia memiliki tingkat kepemimpinan yang cukup baik, teman-teman. Karena apa? Yusuf itu bijaksana. Dan kemudian Yusuf mampu mengubah situasi buruk menjadi baik, di mana terjadi kelaparan, tetapi dia mampu mengubah situasi tersebut menjadi baik. Akhirnya daerah yang dia ada itu tidak jadi kelaparan. Teman-teman bisa membacanya di dalam Alkitab untuk lebih lengkapnya. Nah, tingkat kepemimpinan yang dimiliki Yusuf menurut saya itu sedikit lebih tinggi gitu. Maksudnya lebih tinggi. Karena dia mampu mencapai tujuan yang besar, mencapai sesuatu hasil yang luar biasa. Nah, kemudian
Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana saya dapat bertumbuh sebagai seorang pemimpin? Perlu kita pahami bahwa kepemimpinan itu tidak akan terjadi, tidak akan terbentuk hanya dalam satu hari saja. Kepemimpinan itu terbentuk tidak secara instan, teman-teman. Jadi kepemimpinan itu kita jangan berpikir kayak di pasar saham, kayak keberuntungan seseorang atau bagaimanapun itu, kepemimpinan itu terbentuk setiap hari sepanjang waktu. Karena kepemimpinan itu berbicara tentang pengalaman, kemampuan kita untuk bisa melakukan sesuatu yang memberikan dampak bagi orang lain. Nah, ketika kita berharap untuk memiliki kepemimpinan hanya dalam satu hari, itu adalah satu hal yang sangat mustahil, teman-teman. Tetapi kepemimpinan itu dibentuk dari setiap hari, dari proses pembelajaran kita, dari cara kita, apa yang kita lakukan setiap hari, itulah yang membentuk kita menjadi seorang pemimpin. Tapi tergantung juga apakah kita melakukan hal-hal yang hal-hal yang membangun kita untuk menjadi seorang pemimpin atau tidak. Nah, kemudian kepemimpinan itu mempunyai banyak aspek. Yang pertama itu rasa hormat, kemudian kepemimpinan itu berbicara tentang pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman seseorang, maka semakin baik kepemimpinannya. Kemudian kekuatan emosional dan juga disiplin. Seorang pemimpin juga harus disiplin. Dan tentunya seorang pemimpin juga harus memiliki visi. Jadi ketika seseorang pemimpin tidak memiliki visi itu tidak perlu dipertanyakan. Itu perlu dipertanyakan, teman-teman. Karena seorang pemimpin identiknya biasanya dia pasti mempunyai ambisi untuk mencapai sesuatu. Nah, kemudian kita masuk pada 4 fase pertumbuhan kepemimpinan. Fase yang pertama yaitu adalah mereka tidak mengetahui mengenai peluang apa yang tidak saya ketahui. Saya tidak mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Artinya bahwa seseorang itu tidak mengetahui mengenai peluang yang mereka lewati. Pikiran seseorang biasanya bahwa seorang pemimpin itu hanya sebagian orang yang memilikinya. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Itu yang ada di pikiran orang lain, kayak hanya orang-orang tertentu saja yang bisa jadi pemimpin. Saya tidak. Ada rasa minder di dalam hati, kan, dalam diri. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam bukunya John Maxwell ini dicatat bahwa seseorang setidaknya itu dalam sehari itu, setiap individu itu bisa memengaruhi 4 orang. Itu adalah ditulis di dalam bukunya John Maxwell. Nah, ketika seseorang mengetahui bahwa dia mampu memengaruhi orang lain, pasti keinginannya untuk menjadi pemimpin itu pasti akan ada, karena kepemimpinan ini berbicara tentang pengaruh, bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Nah, yang pertama ini saya tidak mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Jadi seseorang yang tidak mengetahui bahwa dia itu mempunyai pengaruh, sekalipun itu masih kecil tetapi dia mempunyai pengaruh. Nah, fase yang berikutnya adalah saya mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Artinya mulai sadar bahwa di sekitar kita itu tidak ada yang mengikuti kita. Dan akhirnya kita belajar untuk mulai memimpin. Nah, itu yang fase yang kedua. Artinya itu sudah menjadi lebih baik daripada fase yang pertama ya teman-teman. Dan kemudian fase yang ketiga, saya tumbuh dan mengetahui dan itu mulai terlihat. Artinya itu mulai terlihat teman-teman, kita mulai melihat bahwa pertumbuhan itu ternyata menghasilkan buah yang baik bagi kita, menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita. Kita mengetahui apa yang kurang dalam keterampilan kita dan mulai disiplin untuk mempelajarinya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian fase yang keempat yaitu saya hanya melangkah karena apa yang saya ketahui. Nah, ini merupakan sesuatu yang lebih baik lagi daripada ketiga fase ini. Nah, kemudian yaitu mengapa pengaruh penting dan bagaimana cara kerja pengaruh. Oke. Salah satu mengapa pengaruh penting adalah kepemimpinan itu tidak bisa ditunjuk atau dianugerahkan, teman-teman. Jadi kepemimpinan itu adalah
berbicara tentang pengaruh, tidak kurang, tidak lebih. Itu yang dikatakan di dalam buku John Maxwell. Dan saya pikir itu juga sangat benar, teman-teman. Karena memang kepemimpinan itu biasanya kalau kita lihat, dan banyak kita lihat atau kita temui bahwa kepemimpinan itu didasari pada kayak posisi. Nah, tetapi itu tidak efektif. Tetapi kepemimpinan yang sejati itu adalah berbicara tentang pengaruh. Seorang pemimpin akan mampu mempengaruhi orang lain. Itu yang disebut dengan pemimpin yang sejati. Tetapi seorang pemimpin yang tidak bisa mempengaruhi orang lain dan hanya didasari posisi dan apa yang dia miliki, itu tidak akan bertahan lama. Sekalipun dia mungkin akan dihargai karena posisinya, tetapi tidak selamanya gitu kan. Contohnya adalah, contoh kepemimpinan yang mempunyai pengaruh adalah yaitu Putri Diana. Teman-teman pasti mengetahui siapa yang namanya Putri Diana. Nah, Putri Diana ini adalah seorang guru di taman kanak-kanak dan kemudian dia menikah dengan Pangeran Charles pada tahun 1981. Jadi itu merupakan sesuatu yang menggemparkan dunia waktu itu kan teman-teman. Dan kemudian Putri Diana ini mulai bekerja dalam kerajaan, mulai melakukan tugas-tugas kerajaan, dan kemudian ia berpergian mewakili keluarga kerajaan ke berbagai penjuru dunia. Ia mengumpulkan dana, berkonspirasi dengan bergabung dalam berbagai politisi kenegaraan, kemudian peduli kepada orang lain. Dia mempunyai kepedulian kepada orang lain. Diana yang pada awalnya hanya dikenal sebagai seorang istri dari Pangeran Charles, mengubah dirinya. Dia mulai memiliki pertumbuhan di dalam pengaruh yang ia miliki. Pada tahun 1996, ketika bercerai dengan Pangeran Charles, dia kehilangan gelarnya, tetapi dia tidak kehilangan pengaruhnya. Dia sama sekali tidak menghilangkan pengaruh yang ada di dalam dirinya, sekalipun dia kehilangan jabatannya, tetapi orang lain tetap mengikuti dia. Sedangkan suaminya, Pangeran Charles, itu mulai uh, sedikit menurun pengikutnya gitu, lebih ke Putri Diana ini. Dan kemudian contoh pengaruh yang paling kita ketahui di dalam Alkitab adalah contoh pengaruh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan sampai seluruh dunia bisa dipengaruhi oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita lihat sampai sekarang itu bahkan orang-orang bisa rela mati untuk Tuhan Yesus. Jadi itu adalah tingkat pengaruh yang paling tinggi. Nah, kemudian cara kerja pengaruh. Cara kerja pengaruh. Nah, kemudian kita akan membahas ini, yaitu individu paling sedikit di dalam kehidupannya itu, yang paling introvert sekalipun, menurut ahli sosiologi itu bisa mempengaruhi 10.000 orang sepanjang hidupnya. Itu paling introvert, paling tertutup kalau kita definisikan lebih sederhana, artinya tidak terbuka kepada orang lain. Ternyata itu bisa mempengaruhi 10.000 orang sepanjang hidupnya. Nah, kita akan belajar tentang tingkat kepemimpinan, yaitu yang pertama tentang posisi. Orang akan mengikuti karena harus melakukannya. Nah, ini yang namanya tadi kepemimpinan karena posisi. Nah, ini tidak efektif ya teman-teman. Ini tingkat paling dasar daripada kepemimpinan. Jadi orang lain akan mengikuti kita hanya karena kita mempunyai posisi, punya jabatan. Dan itu sama sekali tidak efektif. Karena ketika kita akan kehilangan posisi kita, orang lain tidak akan mengikuti kita lagi. Kita tidak akan punya pengaruh apa-apa di dalam kehidupan orang lain. Saya memberi contoh, saya punya kepala sekolah dulu di waktu SMA. Nah, itu adalah contoh daripada kepemimpinan yang dikarenakan posisi, karena dia diikuti oleh rekan-rekan kerjanya karena ya memang dia adalah kepala sekolah. Tetapi ketika suatu saat dia bukan lagi kepala sekolah, sama sekali orang-orang tidak mengikutinya lagi, bahkan tidak mau membicarakannya, bahkan tidak mau menceritakan teladan apa yang bisa dicari daripada kepala sekolah tersebut. Nah, demikian yang bisa saya presentasikan, kemudian dilanjutkan oleh Fernando.